Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurholis, mahasiswa semester 5 dari Universitas Terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Sebelumnya saya mempresentasikan video presentasi ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah tentang teknik presentasi dan komunikasi, tepatnya tugas 3. Baik, langsung saja. Ini tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Presentasi ini akan mengupas tuntas karakteristik guna lahan dan berbagai kegiatan yang membentuk dinamika perkotaan Bandung, memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa, peneliti, dan perencana tata ruang. Nah, sekarang itu transformasi kota itu adalah sebuah dinamika berkelanjutan. Menurut Doxiadis, perkembangan kota adalah proses berkelanjutan yang mencakup pertumbuhan dan transformasi. Transformasi merupakan perubahan konstan pada bagian-bagian pemukiman perkotaan dan pedesaan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi penghuninya. Proses ini esensial, namun seringkali menimbulkan persoalan ketika pembangunan tidak selaras dengan rencana tata ruang kota. Ada 4 fase dalam transformasi guna lahan ini. Yang pertama yaitu fase penetrasi, yaitu fungsi baru mulai masuk ke area homogen. Yang kedua itu fase invasi, fungsi baru mulai meluas namun belum dominan. Kemudian yang ketiga, fase 3 itu dominasi, fungsi baru mengambil alih. Dan fase terakhir yaitu suksesi, pergantian total dari fungsi lama ke baru. Tahapan transformasi ini sangat relevan dalam memahami perubahan fungsi lahan di perkotaan. Kemudian dampak transformasi yang tak sesuai rencana. Ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang dapat menghasilkan dampak negatif yang signifikan, meliputi sosial budaya, perubahan pola hidup masyarakat, dan hilangnya identitas lokal. Kemudian ekologi dan lingkungan, degradasi lingkungan, hilangnya ruang terbuka hijau, dan masalah sanitasi. Kemudian dampak struktur kota, perubahan tata guna lahan yang tidak teratur akan menyebabkan kemacetan. Kemudian ekonomi masyarakat, pergeseran mata pencarian dan ketimpangan ekonomi. Peran pemerintah dalam politik penataan guna lahan sangat krusial untuk mencapai efisiensi dan manfaat sosial maksimal. Kemudian kita akan membedah apa itu guna lahan dan kegiatannya. Yaitu guna lahan yaitu fungsi dominan yang ditetapkan pada suatu kawasan, misalnya permukiman atau industri. Kemudian kegiatannya aktivitas spesifik yang berlangsung pada sebuah versil seperti berjualan atau berkantor. Identifikasi karakteristik keduanya penting untuk memahami proses transformasi dan dinamika kota. Kemudian kategorisasi umum kegiatan guna lahan. Kegiatan produk dalam memegang lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa blok utama, yaitu perumahan, kemudian untuk industri, kemudian kawasan lindung, kemudian untuk kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan campuran lainnya. Meskipun demikian, tidak semua wilayah perkotaan memiliki seluruh fungsi ini, sehingga diperlukan identifikasi spesifik untuk setiap kota termasuk Kota Bandung. Nah, tujuan sasaran dan survei di Kota Bandung. Survei ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kesesuaian guna lahan dan kegiatan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengkaji kesesuaian guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman, sistem, dan karakteristik guna lahan, serta variasi dan karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran khususnya itu terdiri dari identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, kemudian identifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam guna lahan di Kota Bandung, dan identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Untuk keluaran dan lingkup kegiatan, keluaran yang akan diharapkan itu sebuah laporan hasil survei yang komprehensif dan siap pakai menjadi dasar untuk setahapan proses perencanaan kelanjutan selanjutnya. Laporan ini akan menjadi paduan penting bagi pengambil kebijakan. Lingkup kegiatannya itu survei akan dilaksanakan di Kota Bandung, kemudian Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan untuk mempermudah analisis. Kemudian kegiatan ini akan berlangsung selama 1 semester.
Kemudian pendekatan pelaksanaan survei. Untuk memastikan keberhasilan survei, beberapa pendekatan kunci akan diterapkan, yaitu perumusan masalah. Kita akan memahami topik secara mendalam untuk kelancaran survei. Kemudian yang keduanya itu kebutuhan data, itu merumuskan jenis data yang diperlukan. Kemudian populasi dan sampel, menentukan target populasi dan metode pengambilan sampel. Kemudian perangkat survei, memilih dan menyusun instrumen survei yang efektif. Kemudian target area, menentukan area spesifik yang akan disurvei. Kemudian pelaksanaan survei, melakukan survei dengan etika dan metodologi yang benar. Kemudian pengolahan data, mengolah dan menampilkan data hasil survei. Yang terakhir yaitu interpretasi data, melakukan interpretasi sederhana dari data yang kita dapatkan nanti. Kemudian kegiatan ini kita bagi menjadi 7 kegiatan keorganisasian yang efektif. Langkah-langkah yang strategis untuk mengorganisasi kegiatan agar berjalan efektif dan efisien itu, pertama, pembentukan tim. Kita nanti akan membangun tim survei yang solid dan kompeten. Kemudian pembuatan proposal, menyusun proposal kegiatan yang jelas dan terarah. Kemudian pembahasan kegiatan, diskusi mendalam tentang rencana dan metodologi. Kemudian pola kebutuhan data, analisis kebutuhan data secara rinci. Kemudian pencarian data, melakukan pengumpulan data di lapangan. Perkiraan biaya, menyusun anggaran yang realistis, dan pengurusan izin, mengurus perizinan ke pihak-pihak terkait. Demikian presentasi saya tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung ini. Untuk penyelesaian tugas 3 mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.